Hari ini Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait seorang publik figur atas nama Ririn Ekawati. Setelah melewati beberapa proses pemeriksaan, seperti kita ketahui bahwa pada saat diamankannya Ririn beserta beberapa temannya itu diadakan pemeriksaan atau tes urin, di mana saat itu Ririn dinyatakan negatif. Namun karena hasil pemeriksaan dari teman-temannya dan juga temuan ada obat psikotropika, sehingga kami merasa perlu melakukan pemeriksaan di BNN, yaitu pemeriksaan rambut. Dan setelah keluar hasilnya, saya harus menyampaikan bahwa hasilnya negatif. Mohon maaf juga kepada teman-teman wartawan yang mungkin 1 minggu ini mau minta klarifikasi kepada saya, tapi saya belum bisa memberikan apapun karena saya menjalankan pemeriksaan dan beberapa tes, dan seperti tadi yang dibilang adalah hasilnya negatif. Semoga itu bisa menjawab semua pertanyaan. Ini pelajaran banget buat saya. Sebagai public figure, saya benar-benar harus lebih hati-hati melihat siapa orang-orang terdekat saya. Dan di sini juga saya mau minta maaf kepada keluarga besar saya atas pemberitaan yang terakhir ini menyangkut atas nama keluarga besar saya. Kepada ibu saya dan anak-anak saya mohon maaf. Saya berada di tempat yang salah pada kejadian, di tempat waktu yang salah dan bersama orang yang salah. Satu pesan saya buat semuanya, say no to drugs. Terima kasih. Lega iya, tapi saya memang yakin dari awal memang saya nggak boleh menggunakan seperti itu, jadi ya udah. Katanya sempat minum setengah gitu. Oh enggak, saya buang. Itu dibuang karena apa tuh? Gimana tuh, Karin? Saya nggak tahu soalnya itu apa, jadi saya nggak. Selanjutnya dibilangnya itu buat apa, Karin, dari awal? Sorry karena dari pihak kuasa hukum seperti apa? Oleh kuasanya Gilang Gandhi sudah mengajukan perkara diterima di Kepaniteraan PA Cibinong tanggal 21 Januari melalui IKOT. Jadi IKOT itu elektronik ya. Jadi ketika daftar tidak ke sini tapi langsung dari mana saja bisa. Didaftar di kita 568 PDTG 2020 PA Cibinong tanggal 1 Januari. Itu sekarang tahapannya sudah sidang pertama 20 Februari, kuasa penggugat datang, tergugat tidak datang. Kebetulan tergugatnya kan alamatnya di Jakarta. Kita panggil, kita tunda sampai 1 April 2020. Nanti sidang lagi 1 April. Agendanya tadi itu memanggil tergugat dan perintah menghadirkan prinsipan. Menghadirkannya penggugat.
untuk sidang pada tanggal 1 April. Yang jelas perkaranya sudah terdaftar melalui via e-court, pengadilan elektronik. Kalau itu saya terus terang no comment juga, karena terus terang sampai sekarang saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ, jadi saya belum bisa menjelaskan detail pokok perkaranya. Kenapa bisa terjadi? Karena selalu info yang saya dapatkan semuanya dari Mas Haris. Terjadi perkawinan, terjadi begini, begitu. Jadi saya tidak tahu kebenarannya. Jadi kan sebenarnya emang kita tuh rencana Arik sama Rafathar tuh udah pengen, maksudnya kita udah ngomong-ngomong kayak disunat ya gitu, tuh udah lama gitu dari waktu sebelum Rafathar pergi keliling dunia itu gitu. Tapi nanti ya nunggu bareng ya, pengennya Arik sama Rafathar pengen bareng kan, mereka kan nggak mau terpisahkan. Ya udah jadi nunggu Rafathar pulang dulu. Nah terus kemarin pas ada waktu konsultasi ke dokter, nah kebetulan ya udah dapetnya tanggal segini gitu. Nah kebetulan kan emang sekolah libur, bukan holiday sih tapi libur karena lagi ada virus-virus ini. Jadi ya udah nggak apa-apa deh disunat. Jadi biar mereka pun juga ya udah di rumah, recovery-nya di rumah, nggak kemana-mana kayak gitu. Ya tegang-tegangnya pastilah, deg-degan, bagi juga deg-degan gitu kan. Terus tapi Rafathar awalnya aja sih sempet pas masuk ruangan agak sempet yang kayak nangis gitu, tapi udah gitu pas udah lewat suntiknya udah santai juga, pas keluar juga kayak biasa aja gitu. Dia boleh bawa ini kan tadi, jadi kayak di dalam ruangan boleh bawa handphone, jadi ya udah dikasih main game aja biar dia konsentrasinya ya ke game gitu. Terus nggak nangis sih kalau misalnya dia ada bagian pas misalnya sakit gitu atau gimana, dia cuman kayak aduh om dokter sakit, dah gitu doang, nggak kayak gimana gitu. Jadi awalnya aku deg-degan karena ngeliat dianya udah lama-lama di dalamnya tenang, jadi pas udah di dalam juga aku kayak oh ya udah gitu, nggak yang terlalu gimana, takut ntar dianya juga jadi panik gitu. Kelihatan gak sih? Nah gini, jadi anaknya ditutup kan, jadi ada kainnya gitu, jadi mereka juga nggak ngeliat diapain, ada kain kayak kita sesar gitu. Kalau kita buat ibu-ibu yang sesar kan juga sama tuh ditutup pakai kain, jadi nggak kelihatan ya, anaknya main handphone aja gitu. Mbak Gigi kayak pengen kita bikin hajatan, cuman kalau aku sih enggak ya, maksudnya akhirnya kita kayak
Enggak deh, nggak usah hajatan, kalaupun nggak usah hajatan gitu, karena kan kalau hajatan kan kayak ngundang-undang orang, terus kayak banyak acara kayak gitu-gitu kan, kita lagi meminimalisasikan untuk ini kan, kayak keluar rumah, terus sosialisasi sama orang gitu, jadi nggak, kayaknya belum ada sih, nanti aja lah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.